Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat bertemu dalam diskusi tentang COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tri Handayani Daily, saya mahasiswa UT, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang varian COVID-19 yang sudah masuk di Indonesia dan dampak apa yang disebabkan oleh COVID-19 di tengah masyarakat dan pemerintahan Indonesia saat ini. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya. Wabah virus ini bermula di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 bulan Desember. Dan sampai sekarang, COVID-19 menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 ini menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas, nyeri bagian dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. Berikut varian COVID-19 yang telah masuk di Indonesia. Yang pertama ada varian Alpha, awal terdeteksi di Inggris pada bulan September tahun 2020, masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Sumatera, dengan gejala yang ditimbulkan demam, batuk, sesak nafas, pusing, mual, dan nyeri otot. Tingkat penularannya 43-90% dari varian sebelumnya. Kemudian yang kedua, varian Beta, awal terdeteksi di Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2020. Masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Bali, dengan gejala yang ditimbulkan demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, indera penciuman hilang. Tingkat penularan masih belum dipastikan. Kemudian varian Delta, awal terdeteksi di India bulan Oktober tahun 2020. Masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Kudus dan Jakarta. Gejala yang ditimbulkan demam, sakit kepala, hilang selera makan, flu parah. Untuk tingkat penularan 30-100% dari varian sebelumnya.
Kemudian, varian Omicron terdeteksi di beberapa negara pada bulan November tahun 2021. Masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2021 di Jakarta. Gejala yang ditimbulkan, gejala yang sangat ringan, tidak sesak nafas. Untuk tingkat penularannya, 500% dari varian Delta. Beberapa dampak dari COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, dampak kepada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dengan sesama atau dengan orang lain, dan juga sering mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus diterapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Kemudian dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha mengalami penurunan drastis akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang, mengakibatkan kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang mengalami PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya dibuka pada pukul 8 hingga 20 atau pukul 8 malam, dikurangi jamnya mulai pukul 8 sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Penggunaan uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular, sehingga banyak orang yang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Kemudian, dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini disebut School from Home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja, sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket, sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Dampak pada bidang politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik di beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Seperti di Indonesia, pemilu tahun 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga KPU mengajukan penundaan yang bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden. Sebagai penutup contoh di atas, apakah kita diam saja? Tentu tidak. Justru pandemi ini bisa mengajari kita cara melindungi diri sendiri dan orang lain dengan berpegang pada protokol kesehatan serta
mengingatkan kita akan bahaya virus ini. Kita tidak tahu sampai kapan jangka waktu virus ini lenyap di muka bumi. Meski ada pandemi, hal positif tetap bisa kita lakukan di rumah. Harapan kita semua, pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Demikianlah pembahasan mengenai varian COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.